Oke, saya mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Novi. Selamat siang buat kita semua. Di sini saya sebagai timekeeper Erja Fatmi, pengamat Ibu Nilawati, Coach Ibu Reni, dan Coachi Ibu Deli. Kita akan melaksanakan proses coaching 30 menit, di mana proses coachingnya 20 menit dan 10 menit untuk pengamat. Waktu saat ini menunjukkan 15.12, jadi nanti berakhir pada pukul 15.32. Oke, saya serahkan kepada pengamat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua ya ibu-ibu. Di sini saya sebagai pengamat akan membacakan atau mengemukakan apa yang menjadi masalah pada proses coaching antara Bu Deli sebagai coach dan Bu Reni sebagai coach, yaitu Bu Deli merasa memiliki masalah ada siswanya yang pintar, mungkin ber-IQ lebih tinggi dari teman-temannya yang lain, tetapi pada saat si pintar ini sudah berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya, dia kerap kali mengganggu temannya atau berkompensasi lah gitu dari sisa waktunya karena sudah merasa berhasil menyelesaikan tugasnya atau latihannya, maka dia akan mengganggu temannya. Jadi kalau begitu, untuk mempersingkat waktu ibu-ibu, mari kita perdengarkan proses coaching ini. Saya mulai, persilahkan kepada Ibu Deli. Silakan Ibu. Selamat siang Bu Reni. Halo, selamat siang Bu Deli. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar saya sehat. Bagaimana dengan Bu Deli sendiri? Apakah kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bu, kita bisa bincang-bincang nggak Bu sebentar Bu? Bu Deli mau bincang-bincang dengan saya? Boleh Bu, dengan senang hati Bu Deli. Ini Bu, saya ada sedikit masalah nih Bu di dalam kelas, berkaitan dengan murid sih Bu. Masalahnya saya memiliki murid 29 murid kan Bu. Nah, di situ ada murid yang pintar, ada murid yang kurang pintar. Nah, ketika saya sedang memberikan pelajaran dan memberikan soal-soal, nah, anak yang pintar tadi ini setelah selesai mengerjakan soal-soal, dia mengganggu temannya Bu, gitu. Jadi teman yang lain ini merasa terganggu dengan temannya yang tadi gitu. Nah, saya juga sudah mengingatkan supaya tidak mengganggu temannya, namun dia diamnya hanya sebentar saja. Nah, dia mengulangi hal yang sama lagi gitu Bu. Jadi hal ini membuat saya menjadi terganggu di dalam kelas Bu. Loh, anak ini sudah saya peringatkan supaya jangan ribut atau jangan mengganggu temannya, kok tetap diulangi lagi gitu. Jadi teman yang lain kadang diganggunya marah-marah, bahkan ada yang menangis karena dicagilnya. Jadi membuat saya hal ini menjadi masalah, sebuah masalah gitu Bu. Jadi saya ingin ceritalah sama Ibu itu masalah saya ini gitu Bu. Oh, begitu ya Bu masalahnya. Tapi sebelum Ibu berbincang-bincang dengan saya, ke depannya saya sih mau tanya,
dengan Ibu mau menyampaikan keluh kesah Ibu ini, masalah yang Ibu hadapi ini apa yang mau Ibu? Nah, tujuan masalah yang mau saya keluhkan sama ibu ini agar murid saya itu berubah gitu Bu. Jangan bersikap seperti itu lagi gitu. Jadi proses pembelajaran itu jadi nyaman, aman gitu. Tidak ada timbul rasa bising dan dirugikan antara sesama teman di situ Bu. Iya. Jadi Bu, seperti yang Ibu ceritakan tadi lah, tentang siswa Ibu yang di dalam kelas ada yang pintar tapi suka mengganggu temannya gitu ya Bu ya. Ini pasti sangat mengganggu Ibu sebagai ya. Iya Bu. Menurut dengan siswa Ibu itu berapa orang yang seperti Ibu? Satu orang kah atau ada beberapa orang? Ada 2 orang itu Bu yang seperti itu. Itu pun anaknya laki-laki. Memang biasa sih ya Bu, anak laki-laki itu lebih cenderung agak rasa agak bandel gitu ya kan Bu. Cuman kan hal itu mengganggu saya gitu Bu. Dengan adanya 2 orang anak tadi yang cenderung lebih pintar dan cenderung lebih aktif daripada teman-teman mereka. Jadi dengan keadaan mereka di dalam kelas seperti itu, apa yang sekarang Ibu maksudnya gini, dengan siswa yang 2 orang itu tadi. Jadi situasi seperti apa lah yang Ibu hadapi dengan 2 orang siswa yang bandel itu? Nggak bandel ya, karena terlalu pintar gitu ya. Ibu Jadi Bu, saya gambarkan, maksud saya di sini saya ingin merubah anak itu loh Bu, jangan seperti itu. Mungkin apa strategi pembelajaran saya ya Bu ya yang perlu diperbaiki. Atau media pembelajaran saya Bu. Gini, sebelum Ibu bingung dan bertanya kepada saya mau bertanya kembali. Dengan situasi yang Ibu hadapi itu, sebelum itu terjadi, sebelum anak kecilnya, maksudnya gini, situasi-situasi yang bandal, anak yang ribut dalam kelas itu, situasi seperti apa yang Ibu harapkan sebenarnya sebelum kita mengambil langkah gitu? Nah, harapan saya sih Bu, anak-anak itu ketika saya memberikan soal, anak itu tidak mengganggu temannya, kelas itu terlihat nyaman, aman, dan tepat waktu di saat pengumpulan tugas-tugas. Itu sih Bu yang saya harapkan gitu. Iya ya. Oke, sejauh itu yang Ibu harapkan itu, untuk menciptakan seperti yang Ibu harapkan, situasi yang Ibu harapkan itu apalah yang bisa Ibu lakukan dengan menghadapi 2 orang siswa tersebut? Dengan situasi seperti itu, saya mulai terpikir ini Bu, ingin merencanakan dengan mengganti strategi-strategi baru Bu. Misalnya saya membuat pembelajaran berdiferensiasi, ya kan Bu di situ. Lalu saya untuk langkah-langkah pertama yang saya akan buat di situ adalah melakukan pemetaan konsep anak, membagi anak sesuai dengan tingkat kemampuannya. Lalu saya akan memberikan anak itu dengan fasilitas berupa video pembelajaran agar mereka lebih mudah memahami materi yang saya ajarkan. Oke. Tadi Ibu katakan Ibu mau bikin kegiatan pemetaan terhadap kebutuhan dan tingkat kemampuan anak didik tadi ya kan. Setelah Ibu lakukan itu, harap apa? Setelah Ibu lakukan itu, ini kan masih belum terjadi ya Bu ya. Ibu masih menggambarkan hal itu yang akan Ibu. Jika hal itu terjadi, lakukanlah dengan menurut Ibu, bisakah masalah itu selesai dengan konsep yang Ibu rencanakan? Harapan saya setelah saya ingin melakukan perencanaan itu, ya anak murid itu ada perubahan pembelajaran di kelas itu
terlihat lebih menyenangkan. Nah, harapan saya murid-murid di situ dapat mengolah emosinya, Bu. 2 menit Bukan lagi hanya ya dari Bu. pengetahuan akademik, tetapi juga dari emosionalnya gitu, Bu. Itu ya benar. Ya. Apakah ada lagi kecuali pemetaan melakukan diferensiasi? Apakah ada lagi solusi buat apa yang Ibu akan lakukan? Yang saya akan lakukan selain itu, Bu, saya mungkin akan menanya kepada guru sebelum saya, apakah memang anak tersebut di kelas sebelumnya memang seperti itu apa tidak gitu, Bu. Jadi kalau saya sudah menanya dengan guru yang sebelumnya, mungkin saya dapat lebih mengetahui hal yang perlu saya perbaikin untuk anak tersebut. Maaf Bu, maaf. Waktunya 6 menit lagi, maaf saya salah. 2 menit. Iya, baiklah Bu nih. Bu Deli. Tadi bilang Ibu butuhkan dukungan daripada guru. Dukungan seperti apa lah yang Ibu perlukan dari guru tersebut? Adapun dukungan yang saya perlukan dari guru-guru tersebut adalah saya ingin melihat hasil rapornya dulu gitu. Dianya itu daya kemampuannya di mana lebih ditingkatkan gitu. Jadi sehingga saya bisa memetakan anak tersebut untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan lah seperti yang Ibu harapkan tadi, ada rencana aksi yang akan Ibu lakukan gitu kan, termasuk pemetaan, termasuk melihat rapor murid daripada guru yang sebelumnya, dan juga termasuk juga melakukan diferensiasi nih. Jadi apakah ada lagi, maksud saya gini, jika Ibu telah terapkan itu semua, apakah Ibu yakin anak tersebut tidak akan mengganggu lagi di dalam kelas? Ya, selain dengan menanya dengan guru-guru yang sebelumnya, saya juga akan memfasilitasi anak dengan video pembelajaran menggunakan sarana dan prasarana sekolah, yaitu dengan Infokus, dan membuat pembelajaran itu menyenangkan di dalam kelas. Dengan saya juga menselingi anak-anak itu dengan kuis ataupun lagu-lagu agar anak itu lebih semangat dalam kelas, Bu. Semoga ya yang Ibu harapkan itu, rencana Ibu itu terwujud dan Ibu tidak mengalami lagi kendala seperti yang Ibu ceritakan kepada saya. Ya baiklah Bu Deli, dari hasil bincang-bincang kita lah pada siang hari ini, apalah yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita tentang masalah yang kita bahas itu? Kesimpulan yang dari kita bahas ini, Bu, untuk kedepannya saya akan memperbaiki mindset saya dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana di situ saya melakukan terlebih dahulu pemetaan. Yang kedua, saya menyesuaikan materi sesuai dengan kemampuan anak didik. Yang ketiga, saya memasukkan video-video pembelajaran yang menyenangkan di situ. Dan keempat, saya menselingi pembelajaran itu berupa kuis ataupun lagu-lagu agar mereka merasa materi itu tidak menjadi beban bagi mereka. Jadi saya akan selingi itu dengan berupa kuis ataupun lagu-lagu. Gitu, Bu. Baik, Pak. Itu merupakan ide yang sangat kreatif ya, Bu ya. Walaupun di balik ide itu Ibu yang repot karena itu kan gitu kan. Tapi namanya kita sebagai pendidik ya, Bu, harus kreatif, inovatif gitu ya kan, Bu. Deli. Ya, Bu. Jadi kalau saya sih setuju dengan rencana yang Ibu sampaikan itu. Dan itu tidak gampang melakukannya. Jadi dari saya, Bu Deli, jika itu rencana Ibu ke depan, Ibu semangat, pantang menyerah, dan tetaplah memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak. Jadi kalau dari saya, Bu Deli, itu sangat kreatif bagi saya ya. Del, tetap semangat Bu Deli, semoga tidak ada lagi masalah yang Ibu hadapi di dalam kelas dalam mengajar anak-anak di kelas itu, Bu Deli.
Baik Bu Reni, terima kasih ya Bu. Hari ini Ibu sudah menjadi coaching saya, di mana saya merasa unek-unek yang ada di kepala, masalah yang ada di kepala ini bisa terselesaikan, bisa tersalurkan, tidak dipendam sendiri, gitu. Merasa masalah saya ini bisa tersampaikan dengan ibu gitu, dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya, dan membuat saya lebih semangat lagi menjadi pendidik, di mana tugas-tugas pendidik itu memang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, yang pastinya saya termotivasi dengan apa yang disampaikan Ibu Reni untuk melakukan perubahan-perubahan ke depannya. Terima kasih ya Bu Reni. Ya, Bu Dewi, sama-sama. Tetap semangat ya Bu ya. Ya, terima Oke kasih. Bu, tetap semangat. Semoga dengan curhatan dengan saya itu bisa melegakan perasaan Ibu ya. Ya Bu, siap-siap Bu. Terima kasih ya Bu Reni. Bu Dewi, sama-sama Bu Dewi. Ya, terima kasih kepada Ibu Reni dan Ibu Deli. Waktunya kurang 2 menit lagi, dan kami persilahkan untuk pengamat memberikan pengamatannya selama proses coaching berlangsung. Kepada Ibu Nila, dipersilahkan. Baik Bu Erija, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan apa yang menjadi hasil pengamatan saya. Yang pertama yaitu tentang saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Deli sebagai coach dan Ibu Reni sebagai coachnya. Jadi dalam hal ini Bu Reni sudah menggali informasi secara terbuka sehingga coach yaitu Bu Deli sudah mengungkapkan masalahnya dengan gamblang tanpa harus ditutupi. Jadi selamat kepada Ibu Reni yang sudah berhasil menggali dan menggiring kuncinya untuk bisa menemukan, mengidentifikasi masalahnya, kemudian menemukan solusinya. Jadi dalam hal ini tujuan yang untuk alur tirtanya sudah oke punya ya Bu ya. Nah, pertama tujuannya juga sudah dibahas ya kan. Kemudian tentang identifikasi juga Bu Reni sudah menggali banyak sekali data-data dan informasi dari Kuci, yaitu ternyata si anak pintar yang menjadi permasalahan tadi, tetapi dia cenderung untuk mengganggu temannya. Kemudian Bu Reni juga sudah menggali berapa banyak itu yang seperti itu. Nah, itu sesuatu sekali tuh Bu Reni, hebat ya Bu Reni ya. Sudah menggali banyak sekali fakta dan data yang bisa didapatkan untuk bahan identifikasinya ya. Kemudian situasinya apa, bagaimana? Waduh hebat. Oke baik, kalau begitu situasi yang diharapkan apa? Nah itu juga sudah tergali. Kemudian saya itu positifnya ya ibu-ibu ya. Tetapi saya dalam hal ini juga merasa perlu untuk mengungkap yang sedikit miss lah gitu supaya menjadi bahan refleksi kita ke depan untuk memperbaiki diri, yaitu tentang kalau Bu Deli tadi sebagai Kuci mengatakan bahwa solusi yang rencana mau dibuat diantaranya adalah membuat video, kemudian menyajikan pembelajaran yang lebih kreatif. Itu kira-kira arahnya untuk memperbaiki yang mana Ibu Deli? Memperbaiki yang mananya? Masalah kita tadi kan ada anak pintar, kemudian dia mengganggu teman, kan masalahnya di situ. Nah, kemudian solusi yang Ibu tawarkan diantaranya adalah buat video, buat pembelajaran yang kreatif, itu untuk menyelesaikan masalah yang mana itu Ibu kira-kira?
Kalau membuat video pembelajaran itu Bu, supaya anak itu semuanya mendapat pembelajaran menyenangkan. Tadi kan saya juga sudah menceritakan bahwasanya nanti saya akan membuat soal-soal sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yang tadi mengganggu temannya itu, mungkin saya akan memberikan soal yang lebih sukar daripada teman yang lain Bu gitu. Ya baik, kalau boleh saya apa ya namanya itu memberi masukan, boleh nggak ya kira-kira pengamat? Ya. Ya, kalau saya merasa bertitik tolak dari masalahnya tadi adalah anak yang pintar tapi dia karena sisa waktunya, karena pintarnya dia maka cepat selesailah tugasnya sehingga sisa waktunya dipakai untuk mengganggu temannya. Memang mungkin ibaratnya itulah yang gatalnya, maka yang digaruknya adalah anak diberi soal yang berdiferensiasi ya Bu ya, artinya kepada si pintar diberikan soal yang lebih sukar kan gitu. Kemudian bagi anak yang kurang itu akan diberikan soal yang standar atau yang lebih mudah gitu. Tetapi Bu, kalau boleh saya beri saran, tadi kan Ibu bikin video dan pembelajaran yang menarik tadi atau yang kreatif, itu saya merasa kalau boleh saya beri saran itu adalah untuk anak yang anak semuanya sih, tetapi itu menguntungkan tidak hanya kepada si pintar tetapi sekaligus kepada si yang kurang pintar. Sebab dalam hal ini Ibu sedang apa ya namanya itu mengupgrade lah gitu pada si kurang pintar ini supaya sama-samalah pintar gitu, sama-sama pintar sehingga yang miss menjadi lebih menyamai kepada yang si pintar gitulah maksud saya. Jadi ibaratnya itu garukan yang Ibu lakukan adalah cukup menyelesaikan atau cukup menggaruk si gatal gitulah kira-kira. Mana masalahnya tadi kan ada kesenjangan ya kan, kesenjangan antara si pintar dengan si kurang pintar kan gitu. Jadi dengan adanya pembelajaran yang menarik yang Ibu berikan berarti Ibu sedang mengupgrade si kurang pintar menjadi lebih pintar sehingga apa namanya itu kesenjangan itu tidak terlalu timpang atau tidak terlalu jauh sehingga mungkin diferensiasi soal sulit dengan standarnya mungkin bisa jadi tidak terlalu senjang gitu. Mungkin seperti itu masukannya. Artinya Ibu sedang menyelesaikan masalah si pintar, Ibu selesaikan, masalah si kurang pintar juga mungkin Ibu akan berusaha untuk menyelesaikan. Kemudian kemudian masukan kepada Ibu Reni kalau boleh dari pengamatan saya, Ibu tadi mungkin bisa menambahkan begini Ibu, dari semua yang sudah Ibu katakan itu sudah bagus, saya sangat memberikan apresiasi yang positif. Tapi kalau boleh saya saran, ada hasil pengamatan saya, Ibu mungkin bisa mengatakan, oh dari masalah Bu Deli ini ternyata saya juga turut belajar bahwasanya oh kalau ada kesenjangan solusinya seperti ini, kesenjangan antara si pintar dengan yang kurang pintar. Saya sendiri sebagai pengamat di situ saya juga jadi belajar bahwa oh kalau mengatasi kesenjangan dibuat yang si pintar diselesaikan, si kurang pintar juga terselesaikan. Itu Ibu secara pengamatan saya. Demikian Ibu, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena sudah selesai pengamat memberikan pengamatannya, berakhir pula proses coaching kita pada putaran ketiga ini. Waktunya gimana Bu Eri?